Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan episode yang ketiga ya di bedah buku belajar ilmu tauhid dari titik nol ya. Setelah 2 episode sebelumnya, nah kita lanjut ke episode yang ketiga. Pada episode kali ini juga saya akan membahas tentang 2 hal ya. 2 hal yaitu tentang pertama adalah pembagian tauhid itu sendiri, kemudian yang kedua adalah golongan-golongan manusia menurut tauhid ya atau menurut ilmu tauhid. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Nah, para ulama menjelaskan beberapa pembagian tauhid ya. Jadi terkait dengan pembagian ilmu tauhid itu ada beberapa pendapat memang yang diuraikan ya, dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar. Nah, misalnya di sini saya mengutip ya 2 pendapat yang dianggap mewakili atau yang dianggap paling populer yang ada atau yang diketahui oleh umat Islam. Nah, yang pertama itu adalah pendapat yang membagi tauhid itu menjadi 3 ya, menjadi 3. Yang pertama adalah meyakini rububiyah Allah, nah itu kemudian mengakui keesaannya dan meniadakan atau menolak semua sembahan selain Allah. Ini seperti dijelaskan di dalam kitab At-Ta'rifat ya. Nah, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa pembagian tauhid itu pertama adalah meyakini rububiyah Allah, kemudian mengakui keesaannya, kemudian menolak ya atau meniadakan semua sembahan selain Allah gitu ya. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, dan ini yang menurut saya, yang saya ketahui ya, menurut kami itu yang paling populer dan sudah agak jamak diketahui oleh masyarakat atau umat Islam ya, yaitu pembagian tauhid menjadi 3, antara lain pertama adalah adanya tauhid rububiyah, sama seperti tadi yang pertama juga rububiyah. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Yaitu meyakini bahwa Allah ya, Allah sebagai Tuhan kita itu adalah Maha Pencipta, nah Maha Pemelihara dan juga yang mengatur segala-galanya. Jadi kata Rob atau Rub ya, Rob, nah itu kan mengurus, mengatur, membimbing ya kata. Jadi tauhid rububiyah itu berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Pencipta. Beliaulah Tuhan, itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu ya, yang ada ataupun yang tidak ada. Jadi segala sesuatu itu ada, diadakan oleh Allah. Sebaliknya segala sesuatu tidak ada juga ditiadakan oleh Allah. Nah, Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, pemelihara gitu ya, tidak membiarkan apa yang diciptakannya melainkan memeliharanya. Jadi tidak seperti ada orang yang mungkin mengatakan Tuhan menciptakan alam, kemudian membiarkan alam berjalan dengan sunatullah, dalam arti membiarkan, sama seperti kita misalnya menciptakan kursi kemudian mendiamkannya, tidak ya, tapi Allah lah yang mengaturnya. Itu kan sunatullah itu berjalan atas kehendaknya gitu. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi tetap melakukan afalnya ya, pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang mengatur segala-galanya. Nah, itu adalah tauhid yang pertama. Kemudian tauhid yang kedua, pembagian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu memfokuskan seluruh pengabdian kepada Allah. Jadi sifat ilahiyah, jadi sifat ketuhanan, artinya kita beribadah, kita menyembah itu hanya kepada Allah. Nah, seseorang berarti tidak berdoa, tidak memohon pertolongan, tidak takut dan tidak berharap juga kecuali hanya kepada Allah ya. Tentu di sini adalah dalam makna yang sebenarnya atau makna hakikatnya. Jadi tidak berdoa, tidak memohon pertolongan itu bukan berarti kita tidak meminta pertolongan kepada manusia, tidak, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan agar kita juga meminta tolong kepada manusia. Hanya saja nah hakikat dibalik pertolongan kita atau pertolongan manusia kepada kita pun itu adalah hakikatnya Allah. Sama seperti kita sakit misalnya, ketika kita meminta dokter untuk merawat kita, kemudian mengobati penyakit kita, hakikatnya bukan dokter itu yang menyembuhkan, tetapi Allah. Nah, mereka dokter itu hanyalah perantara. Tetapi kita memohon pertolongan itu kan juga perintah daripada Allah. Jadi memohon pertolongan kepada manusia atau kepada makhluk lain itu
berdasarkan perintah atau berdasarkan apa yang diizinkan. Karena ada pihak-pihak tertentu yang kita tidak boleh meminta pertolongan kepadanya, seperti itu. Nah, jadi tetap semua pertolongan pada akhirnya adalah kembali kepada Allah. Dan kalau seperti itu berarti kita bertauhid secara uluhiyah ya. Kemudian pembagian ilmu tauhid yang ketiga adalah tauhid zat, asma dan sifat ya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa ya, tunggal. Kemudian tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan Dia. Artinya tidak ada makhluk Allah apapun itu yang setara saja tidak, apalagi melebihi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di dalam zat, di dalam sifat ataupun di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya pembagian tauhid secara umum atau yang paling populer di masyarakat kita. Satu adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid zat, asma dan sifat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, tentang apa? Tentang golongan manusia menurut tauhid. Kalau pada bagian sebelumnya kita akan menggolongkan juga tuh ada ragam keyakinan manusia. Nah, ditinjau dari ilmu tauhid. Jadi beberapa kelompok, beberapa aliran. Nah, kalau sekarang itu manusia secara umum kita golongkan nih berdasarkan ilmu tauhid. Maka tercipta atau terbentuklah 5 kelompok. Jadi ada 5 kelompok manusia atau golongan manusia itu berdasarkan ilmu tauhid. Nanti kelompok apa, kemudian namanya apa akan kita sebutkan ya. Kita langsung ke yang pertama. Nah, pertama adalah ada kelompok yang disebut dengan mukmin. Nah, mukmin itu orang yang beriman atau muwahhid, orang yang bertauhid. Jadi kelompok pertama berdasarkan ilmu tauhid itu adalah muwahhid atau mukmin, orang yang beriman atau orang yang bertauhid. Nah, siapakah orang yang disebut orang mukmin atau orang muwahhid itu? Yaitu orang yang mengesahkan Allah, artinya mentauhidkan Allah, karena asal kata tauhid kan esa, seperti yang sudah kita bahas kemarin, dan tidak menyekutukannya kepada sesuatu apapun juga. Tidak menyekutukan itu berarti kan tidak menduakan, tidak bergantung kepada yang lain kecuali kepada Allah gitu kan. Nah, tidak menyekutukan itu, jadi mengesahkan dan tidak menyekutukan. Itu adalah kata kunci orang dikatakan sebagai mukmin atau muwahhid. Tentu nanti ada konsekuensi ya, konsekuensi lanjutan atau dampak lanjutan dari keesaan, dari kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah itu dan tidak menyekutukannya. Nah, golongan yang kedua disebut orang yang musyrik. Nah, orang yang musyrik itu berarti orang yang berbuat syirik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Nah, ia percaya kepada Allah tetapi juga percaya kepada yang lain. Nah, itu kan tidak boleh ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah, tetapi kita percaya bahwa misalnya ada makhluk lain yang juga Tuhan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Jadi menyekutukan Allah seperti itu, percaya kepada Tuhan. Sama seperti ketika masa Arab jahiliyah, mereka mengatakan bahwa ketika mereka menyembah patung gitu ya, mereka berkata bahwa hakikatnya mereka menyembah Allah. Nah, tetapi lewat patung itu. Masalahnya itu tidak dibenarkan menurut firman Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu ya. Kenapa? Jadi kita tidak boleh menjadikan patung itu sebagai perantara kepada Allah, langsung saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keyakinan orang Arab itu kita tolak karena berdasarkan Al-Qur'an yang Allah turunkan sendiri, perbuatan seperti itu tidak boleh ya. Jadi menyembah Allah melalui patung itu nggak boleh. Karena seakan-akan dia punya dua kepercayaan, percaya kepada Tuhan, kepada Allah, juga percaya kepada patung, dan itu tidak boleh. Itu contoh adalah syirik pada masa Arab jahiliyah. Setelah itu banyak lagi, dan nanti akan kita eksplorasi, kita akan jelaskan di bagian selanjutnya yang khusus memang membahas tentang syirik ya. Jadi tetap ikuti kajian ini sampai dengan selesai ya. Kemudian orang yang ketiga itu disebut orang kafir ya. Nah, kafir itu kan secara bahasa artinya menolak atau mengingkari. Orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah atau kepada rukun iman yang lainnya yang wajib diyakini sepenuhnya. Jadi rukun iman yang 6 yang menjadi objek kajian utama ilmu tauhid itu harus kita imani semuanya. Orang yang menolak seluruh rukun iman maka dihukumi kafir oleh para ulama di dalam Islam. Orang yang menolak sebagian juga sama.
Misal dia beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada malaikat dan seterusnya, seperti kaum batiniah yang sudah kita bahas sebelumnya, itu juga sama ya. Nah, kemudian atau mendustakan salah satu atau sebagian daripada rukun iman yang memang wajib diyakini. Nah, itu tidak boleh. Mereka dikategorikan oleh para ulama dalam Islam itu sebagai orang yang kafir, yang menolak ya, tidak percaya kepada Allah. Karena tadi setiap kita percaya kepada suatu hal itu ada konsekuensi. Percaya kepada Allah berarti kita harus percaya kepada nabinya, harus percaya kepada malaikatnya, dan seterusnya. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Allah selesai, tidak ya. Ada konsekuensi, ada dampak lanjutan dari itu semua. Nah, jadi orang yang ketiga itu adalah golongan manusia yang kafir, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Allah dan konsekuensi lainnya. Kemudian yang keempat adalah ada yang disebut dengan orang munafik. Nah, orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya. Nah, ia tampil seperti orang Islam, melaksanakan perintah-perintah agama, padahal hatinya membenci Islam ya. Dalam hadis kan Nabi mengatakan dua redaksi ya. Ada yang 4. Jadi orang-orang munafik itu 4 karakternya, ada juga yang 3 ya berdasarkan hadis Nabi itu. Di antaranya ketika berbicara berbohong, ketika berjanji mengkhianati. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri orang munafik. Jadi kelihatannya membela Islam, tapi hatinya membenci Islam ya. Apakah banyak pada zaman Nabi orang-orang munafik? Banyak ya. Ada orang-orang yang memprovokasi Nabi ketika akan melakukan suatu hal, ketika perang bukan perang Uhud ya, akan melaksanakan perang di Madinah itu. Nah, itu ada orang munafik kemudian yang mencoba meragukan umat Islam, kemudian sebagian juga terpengaruh gitu ya. Nah, jadi banyak, ada beberapa orang ya, orang munafik pada masa itu gitu kan. Nah, itu tidak boleh, dan orang munafik itu diakui gitu kan, paling sulit berhubungan dengan orang munafik karena baju mereka, pakaian mereka, apapun itu bentuknya seperti Islam, padahal mereka adalah menusuk dari belakang gitu ya. Nah, dan Nabi sendiri ya sulit untuk memperlakukan orang munafik itu. Kalau orang kafir kan jelas mereka langsung memusuhi umat Islam. Tapi kalau orang munafik, nah mereka bersama dengan umat Islam tapi mereka menusuk, jadi ibarat duri di dalam daging. Nah, itulah orang munafik. Nah, yang kelima adalah fasik ya, orang fasik, yaitu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman yang lainnya, tetapi keimanannya belum mantap. Nah, masih banyak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang ya, mungkin ini sebagai bahan refleksi, kita juga harus hati-hati terhadap golongan-golongan ini, termasuk sifat fasik itu bisa aja muncul dalam diri kita. Kita percaya misalnya bahwa sholat itu wajib, tapi kita enggan untuk melaksanakannya. Nah, itu kan tidak boleh ya, itu juga berbahaya karena sholat itu wajib dan tidak boleh kita meninggalkannya, apalagi kita mengingkari kewajibannya. Nah, orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa itu bisa terkategori fasik ya, sekalipun mereka tahu misalnya hukumnya wajib dan seterusnya. Nah, jadi dari 5 golongan ini, nah 4 lainnya harus dihindari, dan kita hanya harus menjadi gitu kan orang yang mukmin atau muwahhid gitu ya. Orang musyrik dan sifat musyrik harus kita hindari. Orang kafir juga sifatnya harus kita hindari. Munafik dan sifatnya harus kita hindari. Fasik dan sifatnya juga harus kita hindari. Artinya sifat-sifat orang musyrik, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat munafik, dan juga sifat-sifat orang fasik itu harus kita hindari semuanya agar kita tidak terjatuh. Sebab sekalipun kita mukmin bisa saja terjatuh ke dalam hal seperti itu. Nah, terhadap mereka ya secara keimanan jelas ya kita berbeda dengan mereka. Tetapi dalam pergaulan sosial sehari-hari itu babnya bukan lagi keimanan, tetapi babnya adalah akhlakul karimah. Kita boleh saja berbeda pendapat. Misalnya ketika ditanya bagaimana status mereka yang bukan orang Islam, ya kita katakan mereka tidak selamat gitu kan. Tetapi bukan berarti kita menjadi musuh dengan mereka. Nah, jadi babnya harus dipisahkan. Satu sisi kita tegas, sisi lain tapi dalam pergaulan sehari-hari yang ditonjolkan adalah akhlak. Nah, ini yang seringkali dicampur adukan, dan ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, dengan siapapun ya, dengan orang apapun, nah itu kita tidak boleh bermusuhan gitu kan, karena Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Tapi kita harus menjauhi sifatnya agar kita tidak terjatuh seperti itu. Menjauhi sifatnya bukan menjauhi orangnya ya. Nah, orangnya justru kita tarik, mudah-mudahan mereka bisa masuk ke dalam Islam. Oke,
Itu dua pembahasan ya tentang pembagian ilmu tauhid. Tadi ada 3, kemudian golongan-golongan manusia menurut ilmu tauhid juga ada 5 ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.